Jangan kamu pikir setelah Gusti Ratu memaafkan kamu, kamu bisa pergi begitu saja dengan kesalahan-kesalahan kamu. Kalian salah. Apa yang kalian tuduhkan padaku itu tidak benar. Azalia! Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam istana ini. Aku tidak punya urusan denganmu, Menajinggo. Kalaupun nanti aku akan kalah di medan perang, setidaknya aku akan bangga karena aku sudah membela Majapahit. Terlebih lagi, aku bisa berjuang bersama seseorang yang sangat aku cintai. Dan Marwah, kalau kamu benar-benar mencintai, tolong jangan halangi aku. Anjasmara, bagaimana kalau aku tidak mengizinkan? Ampun beribu ampun, Gusti Ratu. Bukannya aku ingin menentang titah Gusti Ratu. Tapi aku mohon, izinkanlah aku, Gusti Ratu. Karena aku ingin sekali menunjukkan baktiku terhadap negaraku, Gusti Ratu. Perang ini sangatlah penting untuk kelangsungan Majapahit. Bukan main-main. Iya, Gusti Ratu. Aku sangat mengerti hal itu. Maka dari itu, aku ingin sekali membantu negaraku. Lagi pula, bukannya semakin banyak orang yang ikut serta dalam peperangan, negara kita akan semakin kuat. Gusti Ratu, sebaiknya Anjasmara ikut dalam peperangan. Hamba sudah menguji kekuatannya. Dan hamba yakin Anjasmara akan sangat membantu dalam peperangan ini. Aku mohon, Gusti Ratu, izinkan aku. Ampun Gusti Ratu. Apa yang dilakukan Anjasmara pasti sudah dipikirkannya. Jadi hamba berharap, mohon Gusti Ratu tidak keberatan jika Anjasmara bergabung bersama kita. Baiklah, aku mengizinkanmu, Anjasmara. Tapi dengan syarat. Katakanlah, Gusti Ratu. Aku akan menjalaninya. Kamu yang meminta bergabung dengan peperangan ini. Jadi kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jangan merepotkan orang lain. Baiklah. Aku berjanji. Terima kasih, Gusti Ratu. Gusti Ratu telah mengizinkan aku untuk bergabung dalam peperangan ini. Dan terima kasih juga untuk kalian. Karena kalian, Gusti Ratu mengizinkan aku untuk ikut serta bergabung bersama kalian. Aku pasti akan membantu kamu, Anjasmara. Asalkan aku bisa melihat kamu bahagia.
kenapa rasanya hatiku begitu sakit mendengar kata-kata Damarwulan pada Anjasmara. Aku begitu cemburu melihat kemesraan mereka. Jaga Dewa Batara, kuatkanlah hatiku. Aku memang sakit melihat Gusti Ratu terus menatap Damarwulan seperti itu. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku pasti bisa bersabar, menunggu hati kamu terbuka untukku dan sadar kalau di hati Damarwulan hanya ada Anjasmara, bukan Gusti Ratu. Anjasmara anakku, Ibunda telah mendengarnya dari Ratri dan Gelis. Maaf Ibunda, kalau Ibunda mau bilang aku tidak boleh ikut serta dalam peperangan itu, aku tidak bisa Ibunda, karena keputusan aku sudah bulat. Semoga Sang Yang Widi melindungi kamu ya. Gusti Ratu, aku tidak ingin membuat Gusti Ratu curiga kalau Anjasmara putri kandungku sebenarnya. Gusti Ratu. Gusti Ratu. Kenapa Ibunda begitu peduli kepada Gusti Ratu? Apa jangan-jangan benar berita yang aku dengar kalau Gusti Ratu lah anak kandung Ibunda yang sebenarnya? Tunggu Gusti Ratu, tunggu. Hamba mohon pengertian Gusti Ratu. Gusti Ratu memang putri hamba. Tapi Anjasmara, Jika Bibi menyayangi Anjasmara, aku tidak peduli, karena kebenaran belum terungkap. Apakah Bibi ibu kandung atau bukan? Dan selama itu, Bibi adalah ibunda dari Anjasmara, dan aku tidak akan pernah menganggap Bibi sebagai ibunda. Yang dikatakannya adalah benar juga. Untuk apa dia peduli dengan perkataanku? Karena memang aku ini bukan ibu kandungnya. Semua bersiap. Kita bergerak saat ini juga. Kalian semua, waspadalah! Kalian semua, waspadalah! Ampun Gusti Ratu. Mohon Gusti Ratu mempertimbangkan ulang keputusan Gusti Ratu untuk menyerang Blambangan. Karena apa yang akan dilakukan Gusti Ratu hanyalah memberikan kekalahan pada Majapahit dari Kebu Marcuet. Gusti Ratu tidak mungkin menang dalam peperangan ini. Mogenda, Ampun Gusti Ratu. Hamba mohon Gusti Ratu jangan marah dengan kelancangan hamba tadi. Kenapa hamba bicara seperti itu? Karena hamba baru saja mendapatkan pesan kalau para prajurit dan adipati yang akan membantu peperangan ini mengurungkan niatnya untuk membantu Gusti Ratu. apa maksudnya? Kenapa semua ini bisa terjadi? Mereka semua sudah berjanji untuk membantuku. Hamba juga tidak mengerti kenapa mereka mengurungkan niatnya untuk membantu Gusti Ratu. Itu tidak mungkin. Para adipati,
tidak mungkin membohongi kita. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka telah bergabung dengan kita. Apa yang kamu katakan itu benar, Minakjinggo. Mereka memang terhalang sesuatu, dan akulah yang menghalangi mereka. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul angin dan kamu seperti ini? Aku juga tidak tahu. Baiknya, kita cepat cari keluar agar kita terhindar dari sini. Baik, ayo. Percuma saja kalian mencari jalan lain, karena kalian tidak akan sampai ke Majapahit. Rencana sekarang pasti sedang panik. Karena bala bantuan yang didapat mereka bukan kemenangan yang dia harapkan, tapi kekalahan. Dia memikirkan ini semua dengan teliti. Romo berharap dengan usahanya ini bisa membantumu untuk memenangkan pertarungan ini ke Bu Marcuet. Dan dia mengutus kami ke sini itu untuk memberitahukan tentang hal ini. Jadi, kami berharap kamu tidak melupakan jasa kami ini ke Bu Marcuet. Ya, itu benar. Orang licik macam Logan memang berjasa untuk aku. Janji, aku akan memberikan posisi yang bagus untuk kalian semua di saat aku menang nanti. Bahkan aku akan memberikan hadiah khusus untuk kalian. Ya, hadiah khusus karena kalian sudah berani mengkhianati negara kalian sendiri. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dengan jumlah prajurit seperti ini, tidak mungkin aku memenangkan peperangan ini. Yang ada, prajuritku akan kalah semuanya dari Kebo Marcuet. Satu-satunya jalan, Gusti Ratu harus mengurungkan niat Gusti Ratu dan mencoba melakukan pembicaraan ulang dengan Kebo Marcuet. Mungkin saja dengan itu akan ada titik perdamaian untuk ini semua, Gusti Ratu. Para adipati tidak mungkin tidak menepati janji. Jangan-jangan kamu di balik semua ini loh, Kende. Seperti dulu, kamu pernah melakukannya padaku saat aku akan melakukan penyerangan seperti ini. Jaga ucapan kamu, Minakjinggo. Aku tidak suka dengan ucapan kamu. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Aku tidak mungkin mencegah mereka. Itu sama saja merugikan negaraku sendiri. Kamu itu terlalu licik untuk dipercaya. Kamu ini berpura-pura untuk mendukung kami. Tapi di balik itu, kamu diam-diam akan menghancurkan kami. Minakjinggo, aku tidak suka dengan perkataan kamu itu. Terimalah ini. Wah!
Hentikan pertarungan kalian! Ini bukan saatnya ribut. Seharusnya kalian membantuku memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Gusti Ratu, biarkan aku memberi pelajaran padanya agar dia mengaku apa yang sudah dia perbuat. Jangan Adipati. Daripada membuang tenaga, lebih baik kita memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah ini. Maaf Gusti Ratu, menurut hamba, kita tetap pada rencana awal. Tidak perlu menunda lagi. Kita akan menyerah. Atau kita yang akan diserang. Hamba sependapat dengan Damar Wulan. Gusti Ratu tidak perlu ragu. Hamba yakin, dengan bantuan penduduk, kita juga pasti bisa mengalahkan mereka, Gusti Ratu. Benar yang dikatakan oleh Kanjeng Udara. Kami siap membela Majapahit sampai tetes darah penghabisan. Iya Gusti Ratu. Kami semua pasti akan selalu ada di belakang Gusti Ratu dan mendukung Gusti Ratu. Begitu juga dengan hamba. Aku minta pada kalian semua untuk bersemangat melindungi panji-panji Majapahit dengan segenap jiwa dan raga kalian. Dan kita akan bersama-sama menancapkan panji-panji kita di Blambangan sebagai bukti kemenangan kita. Rebut kembali Blambangan dari Kebo Macuan. Ternyata dia tidak mau menyerah juga. Baik, jika itu kemauan dia, aku sendiri akan menghadapinya. Aku akan membuatnya menyerah, sehingga dia mau menikahiku. Kalian semua, bersiaplah. Kita akan menghadang mereka sekarang juga. Ayo! Aku harus segera melaporkannya ke Gusti Ratu. Apa yang dilakukan di sini? Ada apa, Kanjeng? Sepertinya aku mendengar sesuatu. Mungkin cuma perasaanku saja. Ayo,
Kita segera ke tempat itu sebelum para prajurit Majapahit sampai di sana. Baik, Kanjeng. Ayo. Lapor Gusti Ratu. Saat ini para pasukan Belambangan tengah bergerak ke balik bukit. Mereka berencana menghadang kita di sana. Siasat mereka sudah bisa ditebak. Pasti Kebo Marcuet dan yang lainnya ingin menjebak kita. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam perangkap mereka. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah mencari cara untuk mengecoh mereka. Aku setuju dengan saran Senopati. Aku punya rencana untuk mengecoh mereka. Pasukan akan kita bagi 3. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Minak Jinggo yang bergerak ke arah bukit dan berpura-pura masuk ke dalam perangkap mereka. Sedangkan aku dan yang lainnya akan diam-diam menyerang mereka. Dan pasukan yang dipimpin oleh Patih Logenda dan juga Guru Udara, aku harap berjaga di bagian belakang untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Kalau begitu, aku bergabung dengan pasukan Muda Marulan. Ampun Gusti Ratu, sebaiknya Gusti Ratu berada di bagian belakang bersama Patih Logenda dan juga Guru Udara. Hanya posisi itulah yang teraman untuk Gusti Ratu. Lalu bagaimana dengan Anjasmara? Apa dia akan bersamamu? Anjasmara akan bersamaku. Aku pasti bisa mengecoh Kebo Marcuet dengan keberadaan Anjasmara sebagai Gusti Ratu. Damaruna, kamu tidak usah khawatir. Aku pasti akan menjaga Anjasmara untukmu. Baguslah kalau Anjasmara bersama Minak Jinggo. Aku jadi tidak perlu khawatir dan cemburu melihat kedekatan mereka. Seandainya saja aku boleh memilih, aku ingin sekali bisa bersamamu Damarwulan. Tapi aku harus bisa berbesar hati, karena semua ini demi Majapahit. Rupanya Anjasmara ikut dalam peperangan ini, dan itu artinya aku bisa menghabisi dia nanti. Lebih baik sekarang aku memberitahu Tuan Indrasena tentang hal ini. Hei, siapa di sana? Ada apa, Dayu? Rai, sepertinya ada yang memata-matai kita. Mungkin saja dia anak buah Indrasena atau Kebo Marcuet. Celaka. Dia bisa melapor pada Kebo Marcuet dan Indrasena tentang rencana kita. Kita harus segera menangkapnya. Guru, Senopati Supada, Anjasmara, aku titipkan Gusti Ratu pada kalian. Mau kemana kamu? Aku tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Lebih baik aku pergi. Dia kabur. Jangan dikejar. Sepertinya dia tidak mendengar pembicaraan kita. Jadi kita aman.
dan bisa terus melanjutkan rencana kita. Ayo kita kembali pada Gusti Ratu Kencana Wungu. Baiklah. Tunggu Tuan Indrasena. Ada sesuatu hal yang hamba ingin bicarakan. Apa itu Nyi Perencana? Cepatlah. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Hamba melihat Anjasmara ikut bergabung dengan peperangan ini di Majapahit. Bagus. Itu tandanya. Selain aku akan membantu Kebo Marcuet untuk meluluhlantahkan Majapahit, aku juga bisa mendapatkan Anjasmara kembali. Bergerak lebih cepat lagi. Aku sudah tidak sabar untuk segera menyerang pasukan Majapahit. Baik, Tuan. Ayo cepat! Kanjeng Wahita, Kanjeng Poyengan, apa yang Kanjeng lakukan di sini? Tapi kami datang ke sini untuk memberikan kamu sesuatu. Benda ini yang selalu melindungi aku selama ini. Aku ingin kamu menyimpannya baik-baik. Terima kasih, kalian sudah mencemaskan aku. Aku akan menyimpan benda ini baik-baik. Tapi maaf, aku harus segera pergi. Aku tidak ingin terlambat sampai ke Belambangan. Kencana Wungu, bagus sekali. Rupanya kau mengantarkan dirimu sendiri. Aku tidak akan melepaskanmu. Serang! Serang! Aku tidak akan melepaskanmu, Kencana Wungu. Jauhlah darinya.
Kanjeng Kebo Marcuet. Saat ini Belambangan tengah diserang oleh Damarulan, Simpala dan peserta pasukannya. Assalamualaikum. Kamu tidak akan pernah menang melawan kami, Kebo Marcuet. Rasakan ini, Mina Jinggo. Rupanya kau ada di sini, Kencanawu. Berhentilah menyerang kami, Kebo Marcuet. Karena kamu tidak akan pernah memenangkan peperangan ini. Aku tidak akan menyerah. Sebaiknya kau yang menyerah. Jadi istriku. Gusti
Ratu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terima kasih Damarulan. Damarulan dan Gusti Ratu. Mati kau Anjasmara. Anjasmara. Kamu tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa Damarulan. Damarulan dan Anjasmara. Sepertinya Gusti Ratu cemburu melihat kita. Lebih baik aku yang pergi. Tidak, Anjasmara. Kalian berdua, wanita yang harus aku lindungi. Aku akan melindungi kalian. Beruntung sekali Damarulan. Aku tidak akan membiarkan Kang Mas Udara menolong Gusti Ratu. Ki Jemplon, cepat kamu lakukan sesuatu. Cegah Kang Mas Udara untuk membantu Gusti Ratu. Baik kan? Rencanamu, kekuatan tidak sebanding denganku. Jangan mendekat. Jangan menyentuhku. Kamu berani menyentuhku. Aku tidak akan pernah segan-segan untuk bunuh diri. Silakan saja. Aku tidak akan melarang. Silakan bunuh diri kalau kau berani. Berhenti kau Marcuet. Aku tidak main-main dengan kata-kataku. Aku tidak akan berhenti. Gusti Ratu. Gusti Ratu tidak perlu membunuh Gusti Ratu seperti ini. Karena aku tidak akan membiarkan Kebo Marcuet menyentuh sedikit pun Gusti Ratu. Ya, kau menantiku. Marcuet, terimalah ini. Nah. Aku tahu kamu Anjasmara. Kamu tidak bisa mengalahkan aku Anjasmara. Anjasmara. Kenapa kau bisa melukaiku, Nyi Brenja? Dasar. Apa kamu lupa, Anjasmara? Siapa yang membuat ramuanmu itu? Aku. Jadi cuma aku yang bisa menghilangkan kekuatan kamu itu, Anjasmara. Anjasmara, aku tidak akan membiarkan kamu membawa Anjasmara. Lepaskan dia. Apa yang terjadi? Kenapa kita selalu berputar di tempat ini? Sepertinya ada orang yang ingin menghalangi kita. Kita harus satukan kekuatan kita supaya kita bisa bebas dari leluasa ini. Baiklah, ayo, ayo. Iya, sebaiknya kita segera bergegas ke Belambangan. Gusti Ratu Carawungu pasti telah menanti kita. Ayo.
Aku tidak akan pernah membiarkan kalian mendapatkan pelambangan. Cepat, singkirlah kamu dari sana. Kamu yang pantas mati ke Marjoe. Kau akan menyesal sudah berani menyerangku, Minajingo. Ayo, Lepaskan aku. Gusti Ratu. Tolong. Gusti Ratu, Marjoe. Lepaskan Gusti Ratu. Tolong, lepaskan aku. Dayun, bantu aku merebut Gusti Ratu. Enggak, Lurai. Cepatlah pergi. Biar aku yang menghadapi. Baik, Arun. Hati-hatilah. Rupanya mereka sudah sampai di sini. Aku harus mencegahnya. Jangan sampai mereka menembus Belambangan. Senopati. Demurlah, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tolong! Demurlah, cepat selamatkan Gusti Ratu. Biar aku yang menyelesaikan tugas. Menguasai Belambangan dan menancapkan panji-panji Majapahit tepat di atas benteng. Terima kasih, Damar. Sama-sama. Tahan, Lurai. Tahan, amarah Lurai. Kita sedang di medan perang. Matilah kau, Damar Wulan. Damar Wulan, ini adalah medan perang. Kalau kita tidak waspada, maka kitalah yang akan mati. Benar, Gusti Ratu. Kita selalu waspada sampai kita benar-benar menang. Kalian benar-benar membuatku kesal. Minajingo, Damar Wulan, awas! Lepaskan aku, Nyi Panjang. Anjasmara! Lepaskan aku, Nyi Panjang. Lepaskan! Anjasmara. Damarullah, selamatkanlah Anjasmara. Biar aku yang menghadapi Marjoe. Tunggu, Damar Wulan.
Lalu bagaimana dengan Gusti Ratu tidak perlu khawatir. Hamba akan melindungi Gusti Ratu dengan segenap jiwa hamba. Pergilah Damarulan. Anjasmara membutuhkan bantuanmu. Baik, Guru. Damarulan lebih mementingkan Anjasmara ketimbang aku. Raji, nasib begitu menyedihkan. Rencanamu memang tidak mau menikah denganku. Tapi aku tidak mau kalau harus mengemis cinta seperti dirimu. Kasihan sekali dirimu, Raji. Menjadi seorang pengemis cinta. Aduh, kenapa Kebo Mercusuar ngomong kayak gitu? Bisa ngamuk nih Lurai. Mudah-mudahan hati Lurai nggak panas. Kalau panas nih bisa ngamuk nih. Lepaskan aku! Berdebah kamu, Anjasmara. Mau pergi kemana kamu? Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Anjasmara. Dia! Anjasmara, kamu tidak apa-apa? Iya, Damarulan, aku tidak apa-apa. Damarulan, berani-beraninya kamu menatap orang aku cintai dengan cara seperti itu. Damarulan! Aku juga tidak akan menyerah. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, Anjasmara. Tidak usah khawatir. Aku minta padamu, jaga diri kamu baik-baik. Aku tidak ingin terjadi apa-apa denganmu. Perang ini belum selesai, Damarwulan. Aku pasti akan membunuh kamu yang sudah berani menjalin hubungan dengan putriku. Minak Jinggo! Lurai! Minak Jinggo! Kau tidak akan pernah bisa membunuhku, Minak Jinggo. Aku jauh lebih kuat darimu. Yang ada, kaulah yang akan membunuh dirimu sendiri. Kalau aku melanjutkan peperangan ini, aku pasti akan kalah. Akhirnya mereka datang juga. Apa-apaan ini? Dari mana mereka datang? Sebaiknya aku lekas pergi dari sini. Akan membuat kalian semua menyesal. Aku akan mengakhiri ini semua dengan kemenanganku. Takkan aku biarkan kamu menghalangi mereka, Kebo Mercusuar.
Kingo, jangan Gusti Ratu. Sangat berbahaya. Bisa saja Kebo Marcuet menyerang balik Gusti Ratu. Aku tidak akan membiarkan orang yang melukai Lurah hidup. Ya. Dayun! Udara, lakukanlah sesuatu. Selamatkan Minak Jinggo. Ayo Minak Jinggo, bangkitlah. Sekarang kamu akan menerima balasannya, Kebo Marcuet. Aku tidak akan mungkin kamu begitu saja sebelum kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu di depan semua rakyat Majapahit, agar mereka tahu dan melihat hukuman apa yang pantas bagi orang seperti kamu yang sudah berani menghina Majapahit. Dayun, Semala, seret dia ke Majapahit. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu Kanjeng Adipati Kebo Marcuet? Tidak, aku tidak akan membiarkan Kanjeng Adipati menjalankan hukuman itu. Akhirnya, aku mencapai kemenangan ini. Dan aku melihat panji-panji Majapahit bisa berkibar di Blambangan setelah pemberontakan Kebo Marcuet. Damarulan. Gusti Ratu tidak usah bersedih seperti itu. Sudah seharusnya Damarulan merayakan kemenangan ini bersama kekasihnya Anjasmara. Gusti Ratu tidak usah takut sendiri. Masih ada aku untuk menemani Gusti Ratu. Tutup mulutmu. Aku tidak mau mendengar apapun dari kamu. Gusti Ratu. Minak Jinggo. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Gusti Ratu. Aku senang sekali, Suara. Semuanya sudah berakhir. Dan Majapahit
berhasil memenangkan peperangan ini dan merebut kembali Belambangan dari tangan Kebo Marcuet. Tidak hanya itu, aku juga senang di saat seperti ini ada kamu di sampingku. Iya, Damarwulan. Aku pun bangga sekali mempunyai kasih seperti ini. Seseorang yang mau berjuang untuk negaranya sendiri. Mungkin aku wanita satu-satunya yang beruntung yang mempunyai kekasih sepertimu, Damarwulan. Indrasena, ayo cepat buka matamu, Indrasena. Buka mata kamu. Indrasena, syukurlah kamu sudah sadar. Bopo sangat mencemaskan kamu, Indrasena. Bopo, ini semua adalah ulah Damarwulan, Bopo. Berani-beraninya dia telah membuat aku seperti ini. Aku akan membalasnya, Bopo. Termasuk Legender. Dan juga Anjasmara. Mereka semua harus mati di tanganku, Bopo. Indrasena, kondisi kamu masih sangat lemah. Kamu jangan berbuat gegabah. Benar, Tuan. Dengan kondisi Tuan seperti ini, bukan mereka yang akan Tuan bunuh, tapi mereka yang akan membunuh Tuan. Tolong pikirkan tindakan Tuan. Rupanya aku tidak perlu repot-repot lagi memikirkan bagaimana caranya aku membunuh Damarwulan. Karena dengan kemarahan Indrasena yang seperti ini, aku yakin Indrasena pasti bisa membunuh Damarwulan. Aku harus pergi. Masih ada tugas yang harus aku selesaikan. Kamu tidak apa-apa kan aku tinggal? Damarwulan, mana mungkin aku melarangmu untuk menjalankan semua tugas-tugasmu. Pergilah, Gusti Ratu pasti menunggumu. Damarwulan, awas! Damarwulan! Berani-berani kau mencelakai putraku! Hidup Majapahit! Jangan sampai mereka mengetahui kalau aku tidak melakukan apa-apa. Aku harus membuat seolah-olah mereka mengetahui kalau aku ikut bertempur dengan mereka. Hidup Majapahit! 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 Dari mana saja kamu? Aku tidak melihatmu sama sekali. Gusti Ratu, kalau kita bersatu, kita bisa meraih kemenangan. Hamba berada di utara tadi. Hamba memandu pertempuran di sudut sana. Gusti Ratu Kencanawu, hamba mohon, ampuni hamba. Adipati Kebo Marcuet telah kalah. Dan kita semua telah menang. Perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Para prajurit telah membanggakan Majapahit. Dan kita semua sudah membuat musuh kita bertekuk lutut di hadapan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk musuh kita ini? Bunuh Kebo Marcuet! Bunuh Kebo Marcuet! Bunuh Kebo Marcuet! Bunuh Kebo Marcuet! Bunuh
Gusti Ratu Kencana Wungu, hamba mohon, ampuni nyawa hamba. Jangan ada keraguan, Gusti Ratu. Kebo Marcuet adalah seorang pejahat. Jangan diberikan keringanan sedikit pun. Kita harus memberikan hukuman yang setimpal. Gusti Ratu, Kebo Marcuet sudah membuat keonaran dan kekacauan di Majapahit. Dia tidak pantas diberi ampunan. Gusti Ratu, hamba percaya keputusan apapun yang akan diambil nanti adalah demi rakyat Majapahit. Menurut pertimbangan hamba, sebaiknya Gusti Ratu memberinya keringanan dengan beberapa syarat. Apa maksudmu, Damarwulan? Adipati, kita bukanlah penjaga yang tanpa ampun. Karena kalau begitu, kita sama saja seperti Kebo Marcuet. Syarat pertama, kamu harus menyembah di kaki setiap prajurit Majapahit untuk meminta ampun. Baik. Aku akan melakukannya. Syarat berikutnya, kamu harus bersumpah secara kesatria di depan semua orang untuk mengembalikan semua rampasan yang kamu ambil dari Majapahit selama bertahun-tahun. Baik, aku berjanji. Aku akan mengembalikan semuanya. Syarat yang ketiga, kamu harus segera meninggalkan Belambangan setelah semua prajurit kamu menyerahkan diri. Dan kamu jangan pernah kembali lagi ke Belambangan. Dan kamu dilarang berada di perbatasan Majapahit atau berdekatan dengan daerah Majapahit. Kalau sampai aku bertemu denganmu, maka aku tidak akan pernah segan-segan untuk membunuhmu, Kebo Marcuet. Baik, hamba akan melakukan. Belambangan kalah. Dan Kebo Marcuet, dia dilucuti seperti pengemis tua. Pasti pasukan Majapahit akan menyerang kemari. Tidak. Aku harus segera berkemas. Kasihan Kanjeng Patih Logender. Tampaknya Gusti Ratu Kencana Wungu lebih mempercayai Damarwulan daripada dirinya. Bagaimana ini? Bagaimana dengan nasibku? Aku harus memikirkan sesuatu. Mereka akhirnya memenangkan pertempuran. Gusti Batara, ini berita gembira sekali. Aku harus memberitahukan semua orang di istana. Penjaga! Mereka menang dalam pertempuran. Mereka menang. Cepat bunyikan trompetnya agar semua orang tahu kalau Majapahit menang dalam pertempuran. Cepat! Ayo! Kanjeng, aku punya berita gembira. Kanjeng, akhirnya mereka menang, Kanjeng. Mereka berhasil mengalahkan Kebo Marcuet dan juga pasukannya, Kanjeng. Syukurlah. Tapi aku akan semakin senang kalau kemenangan ini Logender akan menerima kekalahannya. Ayo, Kanjeng. Ayo. Guru, kamu masih udara. Mau apa kamu kesini? Pengkhianat seperti kamu harusnya mati dan enyah seperti Kebo Marcuet.
Pergilah dari sini, Kang Mas Udara, atau aku akan menghabisi kamu. Hentikan Loginda. Aku tidak mau ada pertempuran di hari kemenangan Majapahit. Gusti, tapi dia itu pengkhianat Majapahit dan harus pergi dari sini. Tapi Gusti Ratu, tadi guru hamba ikut membantu Majapahit dalam memenangkan pertempuran ini. Itu bisa jadi siasat dia untuk kembali ke Majapahit, Gusti. Gusti harus percaya pada hamba. Dia ini adalah pengkhianat Majapahit. Maaf Gusti Ratu. Kedatangan hamba kemari bukan ingin kembali ke Majapahit, tapi ingin mengucapkan atas kemenangan Majapahit pada Blambangan. Apabila kedatangan hamba telah membuat keributan, hamba akan pergi. Damarwulan, jaga dirimu baik-baik. Dimas, sebentar lagi kamu akan tambah sengsara karena aku akan dihukum sebagai pengkhianat. Kalau begitu, aku harus bagaimana, Kang Mas? Apa yang harus aku lakukan? Kang Mas harus membantuku. Lakukan sesuatu, Kang Mas. Tenang, Dimas. Karena aku sudah memikirkan sesuatu. Kita tinggal menunggu reaksi dari Gusti Ratu Kencana Wungu. Apa maksudmu, Kang Mas? Aku akan memainkan kartu kita. Akan kugunakan ibu untuk membantu kita. Gusti Ratu, aku mohon Gusti Ratu, ampuni kesalahan anak hamba. Aku mohon, jangan berikan hukuman mati pada anak hamba. Aku mohon Gusti Ratu. Memang anak hamba salah, tapi tolong jangan berikan hukuman mati pada anak hamba. Biarkan hamba saja yang dihukum, Gusti Ratu. Aku suka ide ini, Kang Mas. Semoga ini semua akan berhasil. Kalau begitu, Kang Mas harus cepat pergi dari sini. Temui Ibunda dan buat dia sedih dengan semua ini, Kang Mas. Aku pergi dulu, Dimas. Iya, Kang Mas. Sangat senang dengan kemenangan kita. Dan kita memang pantas untuk merayakan semua ini. Tapi jangan lupa, kita juga harus mempersiapkan prosesi pemakaman untuk saudara kita yang telah gugur. Laksanakan, Gusti Ratu. Tapi bagaimana dengan prajurit Blambangan? Apa yang harus kami lakukan? Lakukan hal yang sama. Daulat Gusti Ratu. Kenapa kita harus memikirkan mereka juga? Biarkan saja orang-orang Blambangan yang mengurusnya. Sekarang Blambangan sudah berada di bawah naungan Majapahit lagi. Itu artinya seluruh rakyat Blambangan adalah rakyat Majapahit juga. Menak Jinggo, aku sangat berhutang budi padamu. Kamu sudah sangat berjasa untuk kemenangan ini. Gusti Ratu, ini semua sebagian dari kewajiban hamba. Hamba melakukannya ikhlas demi Gusti Ratu. Tidak, aku tidak mungkin melupakan jasamu begitu saja. Yang justru aku lupakan adalah masa lalu yang kurang menyenangkan. Dan kamu sekarang menjadi adipati Blambangan yang sesungguhnya. Apa maksud Gusti Ratu? Aku
Aku akan sangat senang menyaksikan penobatanmu Minak Jinggo sebagai Adipati Blambangan. Hamba setuju dengan Gusti Ratu. Adipati Minak Jinggo memang pantas mendapatkan kembali kedudukan ini. Benar loh, Rai. Hamba ikut senang. Hamba setuju dengan Gusti Ratu. Adipati Minak Jinggo memang pantas mendapatkan kembali kedudukan ini. Benar loh, Rai. Hamba ikut senang. Hidup Adipati Minak Jinggo. Hidup Rai. Hidup Rai. Hidup Blambangan. Hidup Adipati Minak Jinggo. Hidup Rai. Hidup Rai. Ini benar-benar hari kesialanku. Aku kalah dari Majapahit. Tapi aku masih beruntung mereka tidak sampai membunuhku. Kemana aku harus pergi? Aku tidak punya istana lagi. Aku bukan Adipati Blambangan lagi. Maafkan hamba Kanjeng Adipati. Tapi kita akan pergi kemana? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Betul Kanjeng Adipati. Kami bingung dari tadi mengikuti Kanjeng Adipati. Diam! Diam! Aku sadar tidak ingin untuk ditanya-tanya. Diam kalian semua. Kalian tidak berhak mencari tahu dan tanya-tanya padaku. Aku yang memberi keputusan, bukan kalian. Jadi sebaiknya sekarang kalian diam. Biarkan aku berpikir. Aku harus lari. Jangan sampai ada yang menangkapku. Aku harus mencari Kanjeng Adipati Kebo Mercusuar. Dia pasti ada berada di sini. Tunggu. Untuk apa aku mencarinya? Dia kan tidak ada ikatan dengan aku. Tidak. Aku harus kembali ke Blambangan. Untuk apa aku mencari Kebo Mercusuar? Aku tidak perlu menyia-nyiakan waktu masa mudaku. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi di Blambangan. Oh. Jagat Dewa Batara. Ini benar-benar tidak diduga. Blambangan sudah diambil alih oleh Kanjeng Adipati Minak Jinggo. Minak Jinggo, selamat aku ucapkan. Karena kamu telah mendapatkan tahtamu kembali menjadi Adipati Blambangan. Terima kasih Gusti Ratu. Ini semua berkat bantuan Gusti Ratu. Lurai, selamat Lurai. Lurai kembali duduk di singgasana ini. Lurai memang pantas duduk di sini. Kenapa Minak Jinggo yang harus mendapatkan keuntungan dari ini semua? Kurang ajar. Kenapa muka Lurai tidak begitu senang? Karena bukan ini yang aku inginkan, Dayun.
Gusti Ratu, hamba mohon izin. Ingin berbicara hal penting berdua saja dengan Gusti Ratu. Ada apa, Minak Jinggo? Apa yang ingin kamu katakan denganku? Gusti Ratu, terimalah cinta hamba. Hamba ingin menjadi kekasih hati Gusti Ratu. Hamba sudah mempunyai tahta dan kekayaan, dan hamba sudah mempunyai segala yang sekarang. Tapi dalam hati hamba, hamba seperti pengemis. Dan sekarang, hamba ingin memberitahu Gusti Ratu, hamba tidak ingin memerintah di Belambangan. Kalau hamba tidak diterima sedikit pun di hati Gusti Ratu. Minak Jinggo, aku tidak bisa memaksamu untuk tidak mencintaiku. Tapi sebaliknya, kamu juga tidak bisa memaksaku untuk mencintaimu. Aku berharap kamu akan segera menemukan wanita yang menjadi pilihanmu. Tidak ada wanita lain yang bisa mengisi kekosongan di hati hamba. Tidak ada, Gusti Ratu. Aku tidak bisa Minak Jinggo, karena detak jantungku hanya untuk Damarwulan. Sekali lagi maafkan aku, Minak Jinggo. Aku tidak bisa menerima kekalahan ini. Aku bersumpah akan membuat Gusti Ratu melupakan Damarwulan dan berlari ke pelukanku. Sampai saat itu tiba, aku Minak Jinggo, Adipati Belambangan, tidak akan bisa hidup tenang sebelum Gusti Ratu menikahi hamba. Itu sumpahku. Ini adalah jalanku untuk mendekati Kanjeng Adipati Minak Jinggo. Hatinya sedang terluka karena ditolak oleh Ratu Kencana Wungu. Aku tidak bisa Minak Jinggo, karena detak jantungku hanya untuk Damarwulan. Percuma saja aku mengalahkan kamu Marjoen. Jika aku tidak bisa mengalahkan hati Gusti Ratu, aku percuma saja menjadi orang yang terkuat dan terhebat. Jika di sampingku tidak ada orang yang aku cintai. Lurai, hamba bawakan perempuan-perempuan cantik untuk Lurai. Bawa mereka keluar. Aku mau melihat mereka. Lurai, mereka ini cantiknya sama kok dengan Gusti Ratu Kencana Wungu. Percuma saja. Bahkan jika kamu membawa 1000 bidadari dari langit, aku tidak akan melihatnya. Karena wanita yang aku cintai hanya Gusti Ratu. Dan aku tidak membutuhkan mereka. Bawa mereka keluar sebelum aku marah. Bawa mereka keluar, Dayun! Enggak, Lurai. Enggak. Bawa mereka keluar sebelum aku marah. Bawa mereka keluar, Dayun! Enggak, Lurai. Enggak. Bobo.
Damarwulan. Lihat saja Damarwulan. Ini semua karena perbuatan kamu. Aku tidak akan melepaskan kamu. Aku akan membunuhmu sekarang juga, Damarwulan. Tunggu aku. Tuan, tolonglah Tuan. Jangan sakiti diri Tuan lagi. Saat ini, luka Tuan terlalu parah. Sebaiknya Tuan obati dulu luka-luka Tuan. Baru Tuan membalaskan dendam Tuan. Karena tidak mungkin Tuan melawan Damarwulan, sedangkan kondisi Tuan tidak memungkinkan. Damarwulan, aku akan bersumpah jika aku belum bisa juga menggantungkan kepala legenda dan Damarwulan di tengah desa kota. Aku berjanji, aku akan menggundulkan kepala aku selama-lamanya. Itu Damarwulan. Kita harus sambut mereka. Ya Yunda, aku juga sudah menyiapkan makanan untuk Damarwulan. Makanan penambah tenaga dan juga penghilang rasa sakit. Damarwulan. Lancang sekali mereka memperhatikan Damarwulan di depanku seperti itu. Kenapa aku merasa tidak suka melihat Dewi Wahita dan Dewi Puyengan begitu perhatian kepada Damarwulan? Minumlah ini Damarwulan. Ini bisa menghilangkan rasa sakit diri kamu. Aku tidak apa-apa kan? Tapi kami sangat mengkhawatirkanmu, Damarwulan. Wahita Puyengan, hentikan tindakan kalian kepada Damarwulan. Maaf Gusti Ratu, tapi kami hanya mengkhawatirkan Damarwulan. Apa kamu pikir hanya kamu yang mengkhawatirkannya? Maafkan kami, Gusti Ratu. Kami tahu Gusti Ratu juga mengkhawatirkan Damarwulan. Tapi kami juga punya hak untuk mengkhawatirkan Damarwulan. Karena dia punya janji kepada kami. Janji? Janji apa itu? Janji untuk menikahi kami berdua. Kalau sampai Damarwulan menikah dengan wanita lain selain Anjasmara. Bir ini bisa memberikan kekuatan. Kamu bisa memilikinya. Tapi ada satu syarat. Apa syarat? Jadikan kalian berdua sebagai istri. Sudahlah Gusti Ratu. Masalah Damarwulan, Dewi Wahita dan Puyengan lebih baik kita bicarakan lagi nanti. Sekarang sudah gelap. Lebih baik Gusti Ratu sudah ke istana untuk beristirahat. Kamu benar loh, Bunda. Ayo Damarwulan. Apa mungkin yang hendak membunuhku dulu itu adalah Kanjeng Dewi Wahita dan Puyengan? Lagi-lagi kalian. Ya! Aku tidak boleh berburuk sangka. Tapi bisa jadi juga mereka. Karena ternyata mereka berdua pun sangat ingin menjadi istri Damarwulan.
Sebagai tradisi setelah kemenangan perang, maka kamu diberi kehormatan untuk membuka pintu gerbang istana ini untuk kita semua. Dan aku memberikan hak itu padamu untuk melakukannya. Maafkan hamba Gusti Ratu, tapi hamba tidak berhak. Hamba hanyalah prajurit biasa, bukan siapa-siapa. Ini seharusnya hak raja ataupun Ratu Majapahit. Hamba tidak berani melakukannya. Kamu harus melakukannya, Damarwulan. Aku memberikan hak ini padamu sebagai orang yang telah menjadi raja di hatiku. Ini adalah tradisi yang harus dilakukan. Bukalah pintu itu untuk kita semua. Apa yang membuat kalian meributkan hal ini? Ampun Gusti Ratu. Kalau Gusti Ratu tidak keberatan, biar hamba yang melakukannya. Hamba akan menyelesaikan ritual ini. Kang Mas, tidak seharusnya Kang Mas membuka kunci keberuntungan Majapahit. Kang Mas tidak berhak. Alangkah baiknya Damarwulan yang membukanya, karena dia lebih berjasa pada Majapahit daripada Kang Mas. Apa yang kamu lakukan, Diasari? Mohon ampun Gusti Ratu, jangan dengarkan Diasari. Dia sedang kehilangan akal sehatnya. Tidak, loh. Apa yang dikatakan Bibi Diasari itu benar. Daripada kamu, Damarwulan jauh lebih berjasa pada perang tadi. Aku melihat dengan jelas, Damarwulan membela Majapahit dengan sepenuh jiwa raga dia. Sedangkan kamu ada di mana pada saat itu? Hidup Majapahit! Tadi itu hamba... Sudahlah. Aku tidak mau mendengar semua ucapan. Damarwulan, cepat lakukan. Awas kamu Damarwulan, aku akan balas penghinaan ini.